Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Dihubung oleh Allah Subhanahu wa taala yang menambah rezeki dan memberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam rangka membahas tentang 4 hal masa lalu yang tidak dapat kita tinggalkan. Salawat dan serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta sampai akhir zaman. Bapak-bapak, saudara sekalian, baiklah pada hari ini kita untuk mendengarkan apa-apa yang akan disajikan oleh Ustaz kita hari ini, dan semoga apa yang kita kerjakan di sini amal ibadah bagi kita kelak akan menjadi Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat yang sebesar-besarnya di dunia dan dunia. Demikianlah dari kata-kata ini, dan saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pagi ini kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi yang sejuk, di pagi yang berkah dan cerah ini, Allah memberikan keberkahan dan ridhonya kepada kita, sehingga kita selalu dijaga oleh Allah, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan dan menyesatkan kita di dunia dan di akhirat, dan selalu kita dibimbing oleh Allah, diberikan kesabaran iman dan Islam terhadap setiap cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tentunya tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus selalu berselawat kepada Nabi? Ini yang selalu harus kita ingatkan. Doa kita selepas habis sholat, berdoa kepada Allah tanpa ada kalimat salawat kepada Nabi atau bersalawat kepada Nabi, doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Majelis taklim atau majelis ilmu, majelis dakwah, setiap kali kita ikut kegiatan belajar menggali ilmu ini, tidak akan pernah berkah dan diridhoi Allah tanpa diawali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Karena Nabi Muhammad minaz zulumati ilan nur, membawa perubahan manusia. Nabi yang di akhir zaman membawa perubahan terhadap manusia dari zaman kejahilan, dari zaman kekafiran, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang. Yang terang artinya zaman yang penuh dengan petunjuk hidayah dari Allah, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Makanya kita harus selalu ketika mendengarkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita harus selalu bersalawat kepada Nabi. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, cahaya Nabi Muhammad itu akan semakin dekat kepada kita. Kalau semakin dekat, artinya syafaat pertolongan Nabi, insya Allah di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti akan dikabulkan dan didekatkan untuk diselamatkan. Makanya kita harus selalu ingat, berselawat kepada Nabi artinya kita mengikuti ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi penutup akhir zaman. Ya, hari ini, pagi ini kita lanjutkan materi kita tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan toharah, suci. Ya. Atau berwudu. Pelajaran kita setiap hari Selasa berkaitan dengan ibadah. Sholat itu ibadah. Syarat sah sholat harus berwudu dulu. Ya. Kenapa kita harus berwudu? Nah, berwudu ini tidak hanya langsung seperti mungkin kita biasa. Ada orang yang berwudu itu benar, tapi sedikit banyak kekeliruan. Jadi berwudu yang baik itu yang bagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Sunnah Rasul. Kalau kita ingin melihat orang sholatnya baik dan benar, lihatlah wuduknya. Kalau dia berwuduknya benar, pasti sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya cepat seperti kilat, pasti dia ambil air wuduknya cepat seperti kilat juga. Tak percaya buktikan lah. Ya Pak ya. Oh, kocok sudah. Sholatnya pasti tidak benar. Makanya para ulama hadis menjelaskan, orang yang wudhunya benar pasti sholatnya benar. Kalau wudhunya tidak benar, udah pasti sholatnya juga tidak benar. Ada 4 pokok atau ada 4 syarat yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam berwudu. Yang lainnya sunnah. Kalau kita melihat Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6, Allah jelaskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Nah, ini ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat. Nah, ini kata Allah nih. Ayat ini yang dipanggil hanya orang yang beriman. Ayat ini tidak diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya kan? Wahai seluruh manusia, tidak. Tapi ayat ini dipanggil ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kenapa ini? Bukan dipanggil atau ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam. Tidak dipanggil oleh Allah. Allah tidak panggil manusia, Allah tidak panggil orang Islam, tapi Allah panggil orang yang beriman untuk sholat. Betul lah Pak? Kenapa dipanggil orang beriman kira-kira? Ada yang bisa jawab?
Kenapa Allah panggil orang yang sholat itu orang yang beriman? Karena selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain, kenapa Allah panggil orang yang sholat itu harus orang yang beriman? Kenapa? Taat dengan Allah. Yang lain? Orang-orang yang yakin. Yakin apa? Yakin akan menemui Tuhannya. Tidak akan menemui Tuhannya. Menemui Tuhan? Di mana menemui Tuhan? Karena adanya Tuhan. Ya. Ayo kita belajar berpikir menerjemahkan ayat ini. Kenapa orang yang melaksanakan sholat diperintahkan oleh Allah? Allah hanya panggil orang yang beriman. Sama seperti perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa. Nah itu orang beriman juga. Nah yang ini, sholat ini diperintahkan untuk orang yang beriman. Jelas kalimatnya. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Ada yang bisa jawab dah? Belum ada yang mewakili jawaban yang sedikit mendekati benar. Kenapa orang yang beriman yang disuruh sholat itu? Ada yang bisa jawab? Ya Ustaz. Apalah? Kenapa? Iman adalah pakaian yang muslim. Diharuskan untuk orang kita masuk iman ya. Iman. Jadi kalau iman ya dari agama Islam. Oh, jadi hanya untuk orang Muslim yang beriman. Taati segala. Ini bisa jawab? Yang lain? Kenapa yang sholat itu harus orang beriman? Taati segala perintah Allah. Larangannya. Ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena banyak orang yang mengaku agamanya Islam tapi tidak pernah ibadah sama sekali. Betul apa benar? Betul Pak? Ya kan? Allah panggil di sini, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Yang dipanggil sholat di sini orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Ya Pak ya. Tidak dipanggil orang Islam untuk sholat. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Kita mau udah termasuk orang beriman. Mau apa tidak? Mau Pak? Ustaz, kenapa Allah panggil orang yang beriman? Banyak di negeri kita Indonesia ini hampir 90% orang Islam, tapi tidak banyak yang beriman kepada Allah. Betul lah Pak? Jawaban jujurnya, contoh, Bapak Islam tidak? Islam. Apa yang menyebabkan Bapak mondok pesantren di lapas ini? Karena imannya saat itu lari, Pak ya. Betul nggak? Betul lah Pak? Kalau iman kita jaga, tidak mungkin kita harus menikam di sini. Betul apa benar? Yang sini benar, yang sini betul. Ya? Betul nggak Pak? Ya. Nah, jadi Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat hanya bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Ustaz Allah panggil orang yang beriman? Banyak orang yang beragama Islam, tapi KTP-nya saja yang Islam. Sholat tidak pernah, puasa jauh, zakat tambah jauh, haji tambah jauh. Agamanya Islam. Betul lah? Tapi tidak beriman kepada Allah.
Beriman kepada Allah itu menurut Imam Al-Ghazali diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu namanya beriman. Betul Pak ya? Pak Ustadz, saya kan orang Islam. Kemudian kalau tidak beriman masuk surga tidak? Nah, ini pertanyaannya kira-kira Pak. Orang Islam yang tidak beriman, tidak pernah ibadah, tapi dia meyakini dia beragama Islam dan meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya. Kira-kira masuk surga tidak? Masuk surga. Masuk surga. Apa alasannya Pak? Karena dia yakin beragama Islam. Yakin? Ada Tuhan, ada agama Islam. Yakin dia masuk surga? Yakin. Yakin. Yang sebelah sini? Proses dulu. Diprosesnya di mana? Direndam dulu Pak. Direndam di mana? Dirako dulu. Dirako dulu. So dulu. Itu yang berat. Ya. Siapa beriman dia pasti surga, tapi proses dulu kan. Masuk setelah dalam dulu. Ganti kulit baru habis lagi, ganti lagi terus. Ya. Ayo. Kira-kira orang yang statusnya beragama Islam tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah masuk surga tidak nanti? Tidak. Masuk tidak? Tidak. Masuk? Tidak. Apa alasannya Mas? Karena semua itu agama Islam itu betul proses Pak, tapi seluruh agama Islam itu masuk surga Pak. Cuman dia itu tadi kata Mbak Jenggo tadi proses. Ya. Islam dan kritik. Menurut Bapak? Mungkin bisa Pak, kalau itu ibarat prosesnya ibaratnya dilakukan ibarat yang berkuat dan mendapatkan itu. Jelasnya mata Allah itu ibaratnya tidak ada kata yang tidak bila dia berkehendak. Penting kita bisa ibaratnya. Ya. Orang yang beragama Islam walaupun dia tidak pernah beribadah atau lalai di dalam melaksanakan ibadah bukan menjadi orang yang patuh dan taat, tapi dia meyakini Allah Tuhannya. Dia meyakini Muhammad Rasulullah sebagai utusan yang paling akhir Nabi. Ya Pak ya. Tapi nilai keimanan di dalam hatinya masih terjaga. Tetap dia mendapatkan syafaat ilah yaumal kiamah nanti oleh Nabi. Masalah surga dengan tidak itu urusan Allah nanti Pak. Urusan Allah. Tapi dia tetap akan mendapat syafaat dan pertolongan Nabi ketika di akhir zaman di hari kiamat nanti. Itulah kelebihan Islam. Orang yang meyakini Tuhan itu Allah bisa kita uji. Bapak pergi ke pasal 16. Pak ya. Kalau keluar dari sini pergi ke pasar 16 tanya, siapa preman yang paling tengik di pasar 16 ini? Begitu dengan ketemu dengan preman, tidak usah dulu kenalan, langsung panggil, kafir, sini kau. Marah tak dikira-kira Pak? Nuja. Nuja dah kira-kira. Premannya masih kuat soalnya. Iya. Nah itulah kelebihan kita orang Islam Pak. Kalau dia meyakini Tuhan itu adalah Tuhannya dan Nabi itu Nabinya. Walaupun dia tidak termasuk orang yang taat, ketika agamanya dihina, ketika Al-Quran dihina, ketika Tuhannya dihina, pasti dia marah. Itu namanya iman. Di depan Bapak ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, kira-kira marah tak? Marah. Ya kan? Nah itulah kelebihan iman. Makanya Rasul telah menjamin siapapun yang menjadi pengikutku umat di akhir zaman, dia beragama Islam dan meyakini Tuhan itu Allah dan meyakini Muhammad itu utusan Allah, tetap mendapatkan syafaat ila yaumal kiamah nanti. Amin. Tapi harus mampir dulu. Diproses dulu. Ya kan Pak ya? Sama dengan Anggaplah showroom mobil baru dan mobil bekas. Kalau naruh mobil bekas yang buruk karatan di situ lambat lakunya, Pak. Jadi manusia yang karatan, yang buruk harus mampir dulu di bengkel, diservis dulu nanti, Pak. Didempul dulu, dilas dulu, diketok dulu, lah bagus, baru masuk ke surga. Ya Pak ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, berwudu
Syarat sah kita melaksanakan ibadah, salah satunya sholat. Orang yang wudhunya tidak benar, pasti sholatnya tidak benar. Percayalah itu, Pak. Kalau dia ambil air wudhu, cipluk sebentar, nggak kumur dikit, cuci rai dikit, tangan dikit, pasti sholatnya cak kilat. Ya kan? Ya, Bu, duluan. Pasti sholatnya seperti kilat. Duluan, Ustaz. Ya. Dah, yang pertama. Siap? Yang lain silakan sama Ibu ya, pelajarannya di situ. Yang binaan Ibu nanti kalau ada yang lain kita bagi kembali. Sembari kita menunggu, kita teruskan pelajaran kita. Ada 4 pokok yang tidak harus kita tinggalkan di dalam berwudu. Kalau 4 ini kita tinggalkan, tidak sah wudu kita. Kita melihat ayat ke-6, surat ke-5, ayat ke-6 dari surat Al-Maidah ini. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, pertama, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ini yang pertama. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Membasuh wajah di dalam mengambil air wudhu itu, air itu ditadah di tangan, ditadah di tangan, kemudian usapkan ke muka. Ini namanya membasuh wajah. Membasuh muka, anggaplah ini keran air, kau pegang. Ini ambil air, ya, dibasuh ke muka, ambil sini. Yang punya jenggot, puter jenggotnya. Kemudian jempol ini arahkan ke belakang telinga, membersihkan wajah. Bisa dipahami? Jadi fagsilu wujuhakum, ini yang pertama, yang wajib kita harus ambil air wudhu, syaratnya membasuh wajah. Air sifatnya kalau kita ingin ambil air wudhu, pertama harus air yang pakai kerang. Tahu keran? Pakai keran itu ya. Yang kedua pakai gayung. Yang ketiga air sungai yang mengalir atau air yang mengalir. 3 air ini dulu yang harus kita pahami, Pak. Kemarin sudah kita bahas air selapan dan sebagainya, itu sudah kita bahas. Ya. Air yang suci dan mensucikan, salah satu sifatnya air keran. Kalau di masjid kan pakai keran ke keran. Ambil air pakai gayung. Kemudian air sungai yang mengalir. Kalau air pasang surut, ini bukan mengalir. Turun, naik. Ya Pak ya. Air yang bersih dan mensucikan terkategori adalah air yang mengalir. Nah, itu. Fagsilu wujuhakum. Jadi syarat pertama yang harus kita lakukan di dalam berwudu, membasuh muka. Ambil air, sapukan usapkan di wajah. Kayak yang punya jenggot, bersihkan sapukan jenggotnya. Yang tidak punya jenggot, jangan dipaksa harus punya jenggot. Memang jenggot itu adalah sunnah Nabi. Tapi sunnah di sini ya bagi yang punya jenggot merawat jenggot. Bukan memaksakan tidak punya jenggot harus tumbuh. Ya Pak ya? Ya medak galak tumbuh, nak mana nak maksanya. Nak ditanam. Jenggot itu sunnah Rasul. Ketika kita dikaruniai oleh Allah tumbuh jenggot, sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu memelihara dan merawat jenggot.
Yang dimaksud sunnah itu merawat dan memelihara, bukan memaksa harus menumbuhkan. Beli obat, timun, kosok-kosok supaya cepat tumbuh. Ya Pak ya. Beli arang, urek-urekan supaya cepat tumbuh. Itu bukan sunnah Rasul. Betul Mas? Bersyukurlah bagi yang Allah karuniai tumbuh jenggotnya Pak. Mudah-mudahan termasuk mengikuti sunnah Rasul. Jangan kecil hati yang tidak punya jenggot lalu kecewa. Tidak. Pak ya. Fausilu wujuhakum. Pertama membasuh wajah. Kalau yang lain sunnah Pak. Kumur-kumur, cuci tangan, bersihkan bersihkan hidung, air di telinga. Itu hukumnya sunnah di dalam berwudu. Ya, sunnah di dalam berwudu. Tapi yang 4 ini yang tidak bisa ditinggalkan. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholat. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian ingin melaksanakan sholat, pertama, fausilu wujuhakum, basuh wajahmu. Basuh wajah. Pak ya? Setelah selesai membasuh wajah, apa kalimat selanjutnya? Wa aidiyakum ilal marafiq. Wa aidiyakum ilal marafiq. Kita lihat. Dan tanganmu sampai ke siku. Basuh tangan sampai ke siku. Mana tangan? Yang mana tangan? Coba jelaskan. Tangan itu yang mana? Batas mana yang mana tangan? Dari mana? Dari ujung kuku apa sampai ke kelek? Sampai ke siku. Itu tangan. Kalau ini apa namanya berarti? Bahu. Di atas bahu pundak. Di bawah pundak kelek. Nah. Basuhlah tanganmu sampai ilal marafiq. Ya, sampai ke siku. Artinya kita mengambil air wudhu itu membasuh tangan sampai ke siku. Ilah di situ menunjukkan sampai kepada tujuan akhir. Perjalanan dari Palembang ilah Kayu Agung. Artinya dari Palembang ke Kayu Agung. Atau perjalanan dari Kayu Agung ilah Palembang. Ilah di situ artinya tujuan. Wa aidiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai ke siku. Marafiq situ sampai ke siku. Kalau orang mengambil air wudhu di keran misalnya Pak, dari siku ke tangan, ini salah apa benar? Salah apa benar? Coba praktekkan. Kau ambil yang benar. Kau ambil wudhunya dari mana? Dari sini. Dari tangan sampai ke siku. Itu yang benar mengambil air wudhu. Pasti banyak yang keliru selama ini. Dari siku turun ke tangan. Jadi yang selama ini keliru dibenari. Basuhlah tanganmu ilal marafiq. Dari tangan sampai ke siku. Ini yang kedua, yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam berwudu. Kita teruskan kalimat ayat ini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah kepalamu, atau dalam kurung dibasuh, sapulah kepalamu dan kedua kakimu. Yang ketiga, basuhlah kepalamu. Artinya kepala. Ayat ini memerintahkan wamsahu biru'usikum. Kalimat di depan ada kalimat wamsahu biru'usikum, huruf bah di depannya, penegasan. Dia menjelaskan sapulah kepalamu. Kepala itu artinya kita kadang-kadang keliru, yang disapu rambut. Dibasahi kalau rambut. Pak ya? Di dalam sunnah menyapu kepala ini minimal sampai ke ubun-ubun, dibasahi.
Sampai ke ubun. Bukan basuhlah rambutmu. Paham ini? Basuhlah kepalamu. Kenapa ayat ini menjelaskan kepala? Karena ada orang yang tidak punya rambut. Kalau membasuh rambut, yang botak protes, Pak. Yang botak protes. Betul tak? Basuh kepalamu. Ya, basuh kepalamu. Minimal sampai ke ubun-ubun 3 kali. Bagi dia seorang wanita juga seperti itu, di tempat yang tertutup. Bagi tempat seorang wanita yang mengambil air wudhu juga sama, basuh sampai ke kepala, tengah-tengah ubun-ubun. Itu membasuh kepala, bukan membasuh rambut. Kita banyak nyingok wong ngambil wudhu, Pak. Kalau kita sudah tahu pemahaman ini, kalau suatu saat kita silaturahmi di masjid manapun, melihat saudara kita yang mengambil air wudhu, membasahi atau membasuh rambut sampai ke belakang, itu salah. Pernah kan kita jengok ngambil wudhu nak mandi, basuh kepala, bukan basuh rambut. Kenapa ayat ini menjelaskan wamsahu biru'usikum? Basuh kepalamu, bukan membasuh rambut. Kalau ada yang menerjemahkan membasuh rambut, itu keliru. Ada di antara kita yang tidak punya rambut. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak bisa kita tinggalkan, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kepada kedua mata kakimu. Nah, ini mana dia? Basuh kakimu sampai kedua mata kakimu. Yang mana kaki? Nang, tegak nang. Tegak. Yang mana basuh? Basuh kaki sampai ke mata kaki. Ya Pak ya. Ayat ini menjelaskan 4 syarat wajib wudhu yang tidak boleh kita tinggalkan. Selebih dari ayat yang diajarkan oleh surah kelima ayat 6 ini, yang lainnya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi 4 ini tidak bisa kita tinggalkan. Membasuh wajah, apalagi? Membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai ke mata kaki. 4 ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau 4 ini kita tinggalkan, wudhu kita tidak sah. Wudhu kita tidak sah. Pak Ustadz, kenapa kita beribadah sholat itu harus dimulai dari wudhu? Nah ini, ada yang bisa jawab lah. Kenapa kita harus wudhu? Ayo, Pak. Membersihkan diri. Dari apa? Coba ada yang bisa niat mengambil air wudhu? Tolong dilapaskan. Apa artinya? Saya berniat ambil air wudhu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Hadas kecil kemarin kita sudah belajar Pak ya. Mudah semutan kaki nih. Ya. Kenapa kita harus berwudu? Di samping wudu itu adalah syarat sebuah sah di dalam melaksanakan ibadah. Tujuan berwudu membersihkan kita dari hadas kecil, membersihkan diri kita. Ya. Makanya di dalam Islam berwudu itu dinamakan tohar itu artinya mensucikan. Ada kalimat an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dia menggunakan kalimat an-nazafatu di situ nafazah. Itu artinya bersih.
Toharoh juga bersih. Nah ini bedanya. Kalau dia menggunakan seperti an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, itu bersih luarnya saja, Pak. Makanya di dalam ilmu fikih mengambil air wudhu bagian daripada toharoh. Kalau toharoh itu suci dan membersihkan. Nah, ini bedanya, Pak. Ya, Pak ya. Makanya dinamakan anjing. Tahu anjing? Babi, tahu babi? Kita mandikan, kita bersihkan. Bersih dia kan, Pak? Tapi dalamnya tetap tidak bersih, najis. Itu namanya apa? Nafazoh, bersih. Itu bedanya nafazoh dengan toharoh. Kalau nafazoh bersih tapi dalamnya tidak suci. Kalau toharoh dia bersih juga suci. Ada anjing, babi, kulit luarnya mungkin bersih tapi tidak suci. Ya. Nah, mengambil air wudhu, setiap sesuatu itu harus dimulai dari niat. Ya Pak ya. Sholat sunnah 2 rakaat, baik sholat duha atau sholat hajat, dengan sholat subuh jumlahnya sama tidak Pak? Sama. Gerakan dan bacaannya sama tidak? Yang membedakan apakah itu sholat sunnah dan sholat wajib apa? Niat kita. Di dalam mengambil air wudhu, jangan lupa diawali dengan niat. Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu itu harus dimulai dari niat. Niat yang baik baru berniat baik, Pak. Niat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah. Itu bedanya. Ketika niat yang baik tadi kita lakukan menjadi 2 pahala. Tapi kalau kita berniat yang jahat, baru berniat, belum dicatat. Nah, itu bedanya. Tapi ketika niat yang jahat itu tadi kita lakukan, baru dia dicatat sebagai perbuatan dosa yang dilakukan. Ya. Dah, selesai ambil air wudhu, kita berdoa kepada Allah. Apa doa sesudah wudhu? Ada yang bisa kuat dikit? Ulangi Pak. Ya, agak kuat dikit. Ya, kenapa kita harus berdoa setelah wudhu? Itulah indahnya kelebihan kita berwudhu, Pak. Makanya kita harus membiasakan berwudhu. Kenapa kita harus berwudhu? Di samping wudhu itu adalah membersihkan dan mensucikan, setiap air yang kita gunakan untuk berwudhu, membasuh hidung, itu akan membuang kotoran-kotoran yang ada di hidung. Berkumur-kumur akan membuang lisan-lisan dan pembicaraan kita yang tidak bermanfaat. Membasuh wajah akan mengurangi dosa-dosa dan pandangan-pandangan kita yang selalu kita gunakan kepada kemaksiatan. Ya Pak ya. Membasuh telinga atau membersihkan telinga akan mengurangi pendengaran-pendengaran kita yang menjauhkan kita kepada Allah. Itu tujuan berwudu. Jadi kalau semakin hari kita semakin banyak berwudu, insya Allah pancaran kita itu akan bernilai ibadah dan kemuliaan di depan Allah. Kitab namanya Toharoh, tapi pelaksanaannya dinamakan wudhu. Nah ini apa artinya wudhu? Wudhu atau du itu artinya sinar, cahaya, keberkahan, keridoan. Orang yang membiasakan dirinya berwudhu, pada saat hidup di dunia dia akan terjaga dari kemaksiatan. Pada saat dibangkitkan di hari kiamat nanti, wajahnya akan bersinar, mendapatkan sinar kemuliaan di hadapan Allah. Itu orang yang membiasakan berwudu. Orang yang membiasakan berwudu. Ya. Selesai berwudu, kita menghadap kiblat.
menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimat selanjutnya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bertobat kepadamu. Nah, itu indahnya, Pak. Sudah kita berwudu, disucikan jiwa kita melalui air wudu, kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ja'alni minal mutatahhirin. Kalimat yang awal, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu bertobat. Nah itu Pak, lah bersih, minta doa dulu. Pak ya, kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan kami orang yang selalu bertobat. Kalimat selanjutnya apa? Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami orang-orang yang suci atau bersih. Nah, itu hebatnya. Ini doa kita. Ayat selanjutnya, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan kami orang-orang yang selalu bagian dari orang-orang yang soleh. Indah gitu. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bertobat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga kebersihan kepadamu. Kan seperti itu. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan kami bagian dari orang-orang yang baik atau orang yang soleh. Pas ya. Jadi doa wudu ini Pak, kalau kita renungkan, 3 cara inilah untuk menjadi orang yang baik. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Kita berdoa wudu, dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Apa contohnya dikabulkan oleh Allah? Allah jawab. Allah menjawab. Innallaha yuhibbu tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbu tawwabi, mencintai orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian dan kebersihannya. Dikabulkan Allah. Makanya banyak-banyak berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertaubat, jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, dan jadikan kami bagian daripada orang-orang yang soleh. Itu doa kita kepada Allah. Allah dengar, dikabulkan. Ya, Allah dengar dan dikabulkan oleh Allah. Innallaha, kata Allah, innallaha yuhibbu tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan yang ada. Dikabulkan. Jadi kalau kita nak menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah, jaga mulai dari wudu. Pak Ustadz, apakah kita menjaga kebersihan itu hanya ambil air wudhu cuma saat mau melaksanakan sholat saja? Tidak. Praktekkan Pak. Tidak mesti harus saat sholat. Misalnya seperti ini. Malam gelap, mati lampu, hujan deras, nak maling rumah wong, Bapak ngambil wudhu dulu. Berdoa kepada Allah, yakin tidak jadi niatnya Pak. Dijaga oleh Allah. Ya Pak ya. Ada pikiran kotor, ambil air wudhu. Jadi jaga diri kita dengan membiasakan mulai dari menjaga air wudhu kita. Kentut, ambil wudhu. Tidak apa-apa, biasakan. Tidak, kita menjaga diri kita supaya terhindar dari perbuatan yang tercela. Jangan diri kita putus karena wudhu. Bukan berarti harus saat melaksanakan sholat, tidak.
Ini latihan. Ya Mas ya. Pergi ke kantor, ambil wudhu. Pergi berdagang, jaga diri kita dari wudhu. Saya membiasakan seperti itu, Pak. Ya. Habis buang hajat besar, BAB, selepasnya bersihkan, ambil wudhu. Habis kencing, ambil wudhu. Jaga mulai diri kita dengan membiasakan berwudhu supaya kita terhindar. Luar biasa doanya tadi kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Disambung dengan doa berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga agar menjadi orang bagian dari orang-orang yang soleh. Yakinlah kamu. Waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu cirinya pasti dia menjaga air wudu. Mau bukti tidak Pak? Orang yang kumpul di majelis taklim pasti ambil air wudu dulu, betul tak? Kalau main judi ngumpul wudu dah Pak? Kenapa? Tidak menjadi waj'alni min ibadikas. Ada dah orang yang mau main kartu, main gap, main judi atau ngumpul pesta narkoba ambil wudu dulu, ada tak? Nah besok praktekkan Pak, sebelum narkoba ambil wudu dulu Bapak. Ya, yakin tak mabuk? Kalau ada saya sikap ngomong. Iya. Dah.